Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sholli wa sallim alaihi wa ala lisan yang quli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya sehingga kita semua dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapat selamat di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada malam hari sesuai jadwal saya akan menyampaikan kultum yang berjudul membangun kebiasaan baik pasca Ramadan. Tidak terasa Bapak Ibu, bulan Ramadan ini akan meninggalkan kita. Malam ini sudah malam ke 28. Kita insya Allah besok pengumuman dan pemerintah apakah kita 29 atau tambah menjadi 30. Nanti kita pengumuman dari pemerintah. Semoga amal ibadah yang sudah kita laksanakan selama ini ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya. Dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan ibadah kita tidak putus ya, walaupun bulan Ramadan akan berlalu, dan kita mari sama-sama bertekad untuk selalu istiqomah menjalankan ibadah puasa, sholat berjamaah, sholat malam, kemudian mengamalkan masjid, membaca Al-Quran, kemudian zakat, infak, sedekah, dan berbagai amal lainnya di luar Ramadan nanti ya Bapak Ibu. Bapak Ibu hormati, bulan Ramadan ini kalau diibaratkan sebagai madrasah atau sekolah ya, atau diklat untuk melatih pribadi beriman agar dapat berkompetensi melakukan berbagai ibadah yang sesungguhnya dapat diterapkan nanti pada 11 bulan berikutnya. Nah, kita sebagai alumni dari diklat ini diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan ibadah-ibadah yang telah kita jalani selama sebulan penuh. Kemudian Rasulullah SAW itu senantiasa menjaga secara konsisten ibadah beliau. Siti Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwa itu Rasulullah SAW jika mengerjakan suatu amalan maka amalan itu rutin dilaksanakan. Ini sebagai mana yang dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim. Nah, alasan merutinkan amalan ibadah itu dijelaskan oleh Rasulullah dalam sabdanya beliau, amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah amalan yang rutin dikerjakan meskipun sedikit. Ini hadis riwayat Muslim. Bapak Ibu yang saya hormati, istiqomah atau continue meneruskan suatu amalan dapat menjadi tanda atau indikasi diterimanya amalan seseorang. Ibnu Rajab menyatakan bahwa jika Allah menerima amal seorang hamba, maka Allah akan memberinya taufik untuk melakukan amalan saleh sesudahnya. Sebagaimana ulama ahli salaf berkata bahwa ganjaran perbuatan baik adalah taufik Allah untuk mengerjakan kebaikan sesudahnya. Barang siapa mengerjakan amal kebaikan lalu dia melakukan ibadah lagi setelahnya, maka hal itu merupakan indikasi diterimanya amal kebaikan sebelumnya. Tetapi barang siapa mengerjakan suatu amal kebaikan lalu ia melakukan perbuatan buruk sesudahnya, maka hal itu merupakan indikasi
tanda bahwa tertolaknya kebaikan yang telah dikerjakan. Bapak Ibu hormati, terkait dengan judul membangun kebiasaan baik secara pasca Ramadan ini, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Sebagaimana ini indikasi orang beriman dan sebagaimana tujuan dari puasa itu ada menjadi orang bertakwa. Maka pertama harus kita perhatikan bahwa Syawal sebagai momentum mengawali konsisten ibadah. Rasulullah SAW menjadikan bulan Syawal yang mengiringi bulan Ramadan sebagaimana momentum yang tepat untuk mengawali dan menjaga konsistensi ibadah pasca Ramadan. Beliau telah mensyariatkan puasa 6 hari di dalamnya dan memberi penjelasan tentang utamanya. Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadana summa atba'ahu sita min Syawalin karena kasihan duhur." Barang siapa yang berpuasa Ramadan lalu meneruskannya dengan puasa 6 hari pada bulan Syawal, maka pahalanya seperti ia telah berpuasa selama setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua yang harus kita perhatikan bahwa kita harus waspada terhadap rusak agar amal-amal kita tidak terurai kembali. Seorang alumni madrasah kita sebagai alumninya madrasah Ramadan selain tutup untuk konsisten menjalankan ibadah yang telah banyak dilakukannya di bulan Ramadan, maka ia juga hendaknya menjauhkan diri dengan segala dosa keburukan yang telah dihindarinya di bulan tersebut. Karena orang yang telah melakukan berbagai amal ibadah diibaratkan seperti orang yang telah merajut dan memintal benang menjadi lembaran-lembaran kain dengan penuh susah payah. Sedangkan orang yang melakukan kemaksiatan dengan meninggalkan perintah Allah atau mengerjakan larangannya setelah banyak ibadah seperti orang yang mengurai kembali tintalan kain yang telah dirajutnya. Dapat bayangkan betapa buruknya sikap dan tindakan orang seperti itu. Inilah yang disindir Allah dalam firman-Nya yang artinya, "Dan janganlah kamu seperti orang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai. Kamu menjadikan sumpah perjanjianmu sebagai alat penipu di antara kamu, disebabkan ada suatu golongan yang lebih banyak jumlahnya di golongan kamu." Analogi ini menggambarkan bahwa kondisi sebagai orang yang tak kala Ramadan telah berlalu, ia kembali melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Padahal selama bulan Ramadan dia bersungguh-sungguh mengerjakan sholat secara berjamaah, melaksanakan sholat tarawih, qiyamul lail, puasa, berinfak dan bersedekah, berdoa, berzikir, kemudian merendahkan diri dan menaati kepada Allah. Tetapi setelah Ramadan berlalu, hal itu mulai ditinggalkan, lalu ia bergelimang dengan dosa dan kemaksiatan. Yang ketiga yang harus kita waspada adalah menjaga sholat berjamaah. Jika sholat tarawih sudah kita kerjakan secara berjamaah di masjid, maka sholat lima waktu secara berjamaah hukumnya wajib lebih penting dijaga dan ditinggalkan. Karena amalan wajib harus didahulukan dan diutamakan daripada amalan sunnah. Apalagi sholat merupakan cahaya dalam kehidupan dunia ini. Di alam kubur dan kita melewati siratal mustaqim. Karena sholat adalah berkah dalam harta dan keluarga. Apabila sholat baik, maka baiklah seluruh amalannya. Oleh karena itu, sholat lima waktu jangan disia-siakan. Kerjakan secara berjamaah di masjid sebagaimana diatur pada bulan Ramadan. Yang keempat, meneruskan tilawah Al-Quran. Teruskanlah baca Al-Quran yang telah rutin dilakukan di bulan Ramadan. Karena Al-Quran diturunkan dan dibaca untuk menjadi petunjuk di dalam dan di luar Ramadan. Dalam sehari hendaknya terdapat sejumlah ayat atau surat yang dibaca dan ditahu pada bunyi. Hindari sikap kaum yang diadukan oleh Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa berkata Rasulullah, "Ya Rabbu, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang ditinggalkan." Surat Al-Quran ayat 30. Yang kelima, hendaklah kita banyak berzikir. Jadilah orang yang banyak berzikir kepada Allah.
supaya dilindungi dari segala keburukan dan mendapatkan pahala yang besar. Biasakan membaca zikir pada petang hari, kemudian pada pagi hari jika sebelum tidur, zikir sebelum keluar rumah dan sebagainya. Manfaatkan waktu kosong ketika bekerja atau ketika Anda berangkat kerja dengan memperbanyak membaca zikir kepada Allah SWT. Yang terakhir, istiqomah dalam beribadah. Setiap Islam hendaknya istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, kontinu dalam kesinambungan melakukan ibadah hingga akhir hayatnya. Allah SWT berfirman, dan sembahlah ibadahilah rohmu sampai datangnya al-yakin, yaitu maksudnya adalah kematian. Surat Al-Hijr ayat 9. Penutup, Muslim sejati adalah Muslim yang tidak mengenal batasan akhir untuk amal soleh. Saya kematian. Jangan mereka ketaatan meski sederhana, jauhi segala kemaksiatan sebagaimana yang dilakukan pada bulan Ramadan. Sadari bahwa dunia ini adalah hadap untuk kehidupan akhirat. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka dia akan memandang kebaikan, dan siapa saja yang melakukan keburukan, maka dia akan memandang keburukan pula. Demikian Barakallahu yang dapat saya sampaikan. Semoga kita digolongkan menjadi orang-orang yang istiqomah dalam beribadah. Kita tutup dengan doa untuk takdir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi